Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pas kita nyambung ke Wi-Fi atau 5G? Yuk kita bedah bareng-bareng teknologi tak kasat mata yang jadi tulang punggung dunia modern kita. Kita semua pernah ngalamin ini kan? Ribuan orang di satu tempat, semuanya pakai HP, tapi entah kenapa koneksi kita tetap aja lancar jaya. Ini bukan sulap, bukan sihir, ini adalah hasil rekayasa yang cerdas banget. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih masalah utamanya itu apa. Dan masalah ini ada di mana-mana di sekitar kita. Coba deh lihat pemandangan kota ini. Tiap gedung, pohon, batang mobil itu fungsinya kayak cermin buat sinyal radio. Sinyal yang dikirim dari pemancar itu bakal mantul ke sana kemari, kesebar, dan akhirnya menciptakan ratusan versi sinyal asli yang semuanya menuju ke HP kita. Nah, kekacauan ini ada nama kerennya, interferensi multipath. Bayangin aja kamu lagi teriak di sebuah lembah. Kamu pasti bakal dengar gema suaramu berkali-kali kan, saling tumpang tindih? Nah, persis itulah yang terjadi sama data nirkabel kita. Dan ini nih hasilnya. HP kita itu nggak nerima satu sinyal yang bersih, tapi tumpukan gema yang datangnya telat. Sinyal T0 itu yang paling cepat, tapi terus disusul sama T1, T2, dan seterusnya. Alhasil, pesan aslinya jadi ancur-ancuran. Inilah yang bikin sinyal lemah dan koneksi kita jadi lemot. Terus gimana para insinyur zaman dulu coba ngatasin masalah ini? Pendekatan pertama mereka sih masuk akal, tapi pada akhirnya gagal. Idenya dulu simpel banget. Kirim aja semua data dalam satu semburan super kenceng yang disebut transmisi pembawa tunggal. Anggap aja kayak kita coba ngalirin semua air lewat satu selang pemadam kebakaran yang kuat banget. Sayangnya, pendekatan ini punya kelemahan fatal. Aliran data super kencang ini rapuh banget. Kalau ada sedikit aja gangguan di spektrumnya, atau yang disebut selective fading, wush, data segambreng bisa langsung hilang. Ibaratnya, ada satu lubang kecil di jalan, truk segede gaban langsung mogok. Jelas, cara satu aliran gede ini nggak bakal berhasil. Dibutuhin cara yang lebih pintar, lebih tangguh. Nah, disinilah pahlawan kita muncul. OFDM, atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Sumber teknisnya bahkan bilang gini, untuk mengatasi semua masalah ini mulai dari gema sampai gangguan, OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing datang sebagai solusi yang elegan. Dan ini analogi paling pas buat ngerti idenya. Lupakan soal satu truk pengiriman raksasa yang bisa kejebak macet. Coba bayangin, kita bagi kiriman itu ke puluhan truk kecil. Kalau satu atau dua truk telat, ya nggak masalah kan? Sebagian besar kiriman kita tetap nyampe tepat waktu. Nah, itulah jiwa dari OFDM. Begini cara kerjanya secara teknis. Ada sebuah alat yang namanya konverter serial ke paralel, yang tugasnya ngambil aliran data super kenceng tadi, terus dipecar jadi banyak aliran data yang jauh lebih lambat. Nah, tiap aliran lambat ini dikirim di frekuensinya sendiri-sendiri, yang namanya subpembawa atau subcarrier. Jadi, kenapa dipecah jadi lambat malah bagus? Nah, ini kuncinya. Karena setiap aliran data jadi jauh lebih lambat, durasi setiap bit datanya jadi lebih panjang. Ini artinya, gema yang datangnya telat tadi jadi cuma bagian super kecil dari total durasi bitnya. Efeknya jadi nggak signifikan. Masalah yang tadinya fatal, sekarang cuma jadi gangguan sepele. Oke, memecah data itu udah pinter. Tapi ada satu trik lagi yang bikin OFDM ini, wow, efisien banget. Inilah kekuatan supernya. Dulu tuh, kalau kita punya beberapa sinyal radio yang deketan, kita harus ninggalin celah kosong di antaranya namanya guard band, biar sinyalnya nggak saling ganggu. Celah ini kan artinya spektrum yang kebuang sia-sia. Kayak nyisain kursi kosong di antara tiap orang di bioskop, boros banget. OFDM ngilangin pemborosan ini pakai prinsip matematika canggih yang namanya ortogonalitas. Gampangnya gini, sinyal-sinyalnya itu didesain khusus biar nggak saling ganggu, walaupun mereka dempet-dempetan, bahkan tumpang tindih. Dan slide ini nunjukin triknya dengan jelas banget. Coba perhatiin, pas puncak satu sinyal yang garis merah putus-putus itu berada di puncaknya, sinyal-sinyal tetangganya itu pas banget lagi di titik nol. Artinya apa? Pas si penerima dengerin frekuensi puncak sinyal yang satu, dia sama sekali nggak denger sinyal-sinyal lainnya. Mereka seolah-olah nggak kelihatan satu sama lain. Ajaib kan? Hasil akhirnya luar biasa. Di sebelah kiri itu cara lama kayak FDM, boros banget karena banyak celah kosong. Di sebelah kanan itu OFDM, semuanya dipadetin. Bandwidth yang dihemat itu gede banget. Dan inilah yang bikin Wi-Fi dan 5G kita bisa sekencang sekarang.
Oke. Jadi OFDM itu keren banget buat satu pengguna. Tapi, gimana cara kerjanya kalau yang make ribuan orang di tempat yang sama? Nah, ini dia langkah terakhirnya. Kita udah beresin masalah gema dan efisiensi buat satu koneksi. Tapi gimana sama skenario awal kita tadi? Satu stadion penuh sesak. Sekarang kita harus pecahin masalah akses ganda, yaitu gimana caranya ngebagi sumber daya ini secara adil buat ribuan orang. Solusinya? Cuma nambah satu huruf. A, yang artinya akses. Jadilah OFDMA. Bedanya cerdas banget. Di OFDM biasa, satu orang dapat semua subpembawa, tapi cuma sebentar. Nah, di OFDMA, jaringannya secara dinamis ngasih sekelompok kecil subpembawa ke beberapa orang secara bersamaan. Kayak yang bisa kita lihat, pengguna 1, 2, dan 3 bisa komunikasi barengan, masing-masing di jalur frekuensi kecilnya sendiri. Dan inilah yang sebenarnya terjadi di HP kalian setiap saat. HP kita itu terus-terusan dapat tugas buat ngisi kotak-kotak kecil di dalam kisi waktu frekuensi ini. Tiap kotak kecil itu adalah kesempatan singkat buat kirim atau terima data. Pemancarnya itu bertindak kayak pengatur lalu lintas udara super sibuk, ngatur ribuan blok ini tiap detik biar semua orang dapat giliran, tanpa ada yang tabrakan. Jadi, dari masalah gema sinyal di kota, sampai ke solusi cerdas mecah data jadi ribuan aliran kecil, dari yang tadinya boros spektrum, sampai jadi super efisien berkat matematika yang elegan. Itulah perjalanan tak terlihat yang terjadi setiap detik di udara sekitar kita. Lain kali kalian streaming video di tengah keramaian, ingat ya, itu bukan sihir, itu adalah tarian matematika yang indah. Kira-kira teknologi tak terlihat apa lagi ya yang diam-diam membentuk dunia kita?